Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Hadirin hadirat jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurlah kita kembali memanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada subuh pagi hari ini kita masih sempat meninggalkan tempat tidur kita untuk kita melaksanakan makan sahur, kemudian dilanjutkan dengan menghadiri jamaah subuh yang dimana terkandung pahala yang sangat besar, karena salat sunatnya saja subuh 2 rakaat melebihi dunia dengan isinya, apalagi salat subuhnya. Salam dan salawat juga senantiasa kita mengirimkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang datang untuk menyampaikan risalahnya menjadi tugas dari Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang sampai kepada kita semuanya. Hadirin hadirat yang berbahagia, dalam kesempatan ini kita akan mencoba membahas sedikit tentang al-hubbul ilahi. Al-hubbul ilahi artinya cinta ilahi, cinta Allah. Kita berangkat dari ayat yang kita bacakan tadi, artinya katakanlah Muhammad, jika kalian ingin mencintai Allah, maka ikutilah aku. Maka Allah akan mencintaimu dan akan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ayat ini terdapat dalam surah Ali Imran ayat 31. Ini perintah dari Allah kepada nabinya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa isi perintahnya? Jika kalian, katakanlah Muhammad kepada umatmu, kepada manusia, jika kalian ingin mencintai Allah, maka ikuti aku. Jadi syaratnya untuk bisa kita mencintai Allah harus ikuti Nabi. Kenapa? Karena Allah tidak dilihat. Jadi caranya ikuti Nabi, ikuti ajarannya Nabi. Maka sebentar setelah itu yuhibbukumullah, Allah akan mencintaimu. Jadi artinya untuk mendapatkan cintanya Allah, kita lebih duluan mencintainya dengan cara mengikuti Nabi kita. Kemudian seterusnya ketika Allah mencintai kita, maka Allah juga akan yaghfir lakum dzunubakum, akan mengampuni dosa-dosamu. Sekarang kita kembali sedikit berbicara tentang cinta ilahi. Al-mahabbatu lillahi al-ghayatul quswa minal maqamati waz zarwatul ulya minad darajat. Mahabbah, cinta kepada Allah, hiyal ghayatul quswa, itulah tujuan yang paling jauh dan berada pada derajat yang paling puncak, paling tinggi. Apa disebut paling jauh?
Artinya perjalanan kita ini ada tujuan akhir perjalanan kita, dan yang ada pada ujung itu adalah mahabbatullah. Dan itu untuk mencapainya itu harus ada tahapan-tahapan, disebut maqamat. Maqam, posisi-posisi, kelas-kelas yang akan dilewati oleh orang manusia. Nanti setelah lewati semua tahapan-tahapan itu baru bisa sampai kepada tujuannya itu yang disebut al-ghayatul quswa. Az-zarwatul ulya, diibaratkan kalau ada bangunan yang tinggi, puncaknya itulah yang disebut mahabbah. Jadi katanya di sini, fama ba'da idrakil mahabbati maqamun illa huwa samartum min simariha. Wala qabla al-mahabbati maqamun illa wa huwa muqaddimah min muqaddimatiha kat-taubati was-sabri waz-zuhdi. Tidak ada lagi di belakangnya sesudah orang mencapai mahabbah, tidak ada lagi maqam. Jadi tadi perjalanan kita ada tahapan-tahapannya. Kalau orang sudah sampai mahabbatullah, cinta kepada Allah, dan Allah mencintainya, tidak ada lagi maqam sesudahnya itu. Sudah habis kelasnya, sudah sampai di puncaknya. Tidak ada lagi tidak ada lagi tingkatan di atasnya. Jadi kalau yang ada hanya buahnya saja hasilnya. Jadi tidak ada maqam, yang ada hanya buahnya dan hasil daripada mahabbah itu. Demikian pula tidak ada sebelum mahabbah itu suatu maqam kecuali hanya sebagai mukaddimah saja. Jadi tidak ada maqam sesudahnya dan kecuali buahnya, hasilnya. Dan tidak ada maqam sebelumnya kecuali hanya mukaddimah. Mukaddimahnya saja, pendahuluannya saja. Apa itu? Antara lain orang harus bertaubat, maqam taubah namanya. Ada maqam sabar, ada maqam zuhud. Jadi itu maqam-maqam yang ada sebelumnya hanya sebagai mukaddimah, pengantar saja, pengantar. Jadi kalau sudah mencapai mahabbah, maka sudah berarti sudah sampai pada ujung. Tidak ada lagi maqam kecuali hanya buahnya saja yang dirasakan. Sehingga mahabbah ini, cinta ilahi itu tidak bisa dibuat definisinya. Kalau ada membuat definisinya malah tambah kabur. Jadi mahabbah ini tidak bisa dibuatkan definisinya. Apa pengertiannya itu? Bagaimana? Semua. Kenapa? Karena yang ada definisinya ilmu. Ilmu tafsir ada definisinya, ilmu fikih ada definisinya, ilmu ekonomi ada definisinya, ilmu sosial, semua ilmu punya definisi. Pemanya ada orang bertanya, apa definisinya, apa pengertiannya ini? Ada, karena ilmu. Jadi mahabbah ini bukan ilmu, sehingga tidak bisa dibuat definisinya. Kenapa? Karena mahabbah itu rasa dan perasaan, dan semua orang lain cintanya kepada sesuatu. Kita saja tidak bisa membuatkan definisi bagaimana cinta kita kepada ibu bapa. Apakah sama cinta kita kepada anak? Bagaimana cinta kita kepada istri, kepada suami, cinta kita kepada mobil kita, cinta kita kepada rumah kita, cinta kita kepada itu semuanya cinta. Tapi bagaimana definisinya? Itu tidak ada yang bisa membuatkan definisi. Tambah dibuatkan definisi, tambah kabur. Kenapa? Karena dirasakan saja. Yang bisa tahu apa definisinya ketika merasakan. Itu definisinya. Ketika merasakan cinta itulah definisi cinta. Jadi banyak para ulama kita, orang-orang sufi membuat hanya mereka mengatakan sebenarnya tidak bisa diungkapkan. Jadi kalau ada orang menceritakan, itu bisa saja mungkin hanya sebabnya. Sebabnya kenapa kau ini cinta ini, suka ini, mungkin ceritakan sebabnya. Atau hanya karena pengaruhnya. Pengaruhnya kenapa melakukan ini?
Karena cinta kepada Allah hanya pengaruhnya saja itu kalau dia cerita, atau hasilnya saja, Jadi dikatakan di sini fahiya halatun zauqiyah tafidu ala qulubil muhibbin. Cinta itu adalah kondisi keadaan yang hanya bisa dirasakan, yang dituankan kepada hatinya para pencinta. Jadi ibaratkan dituangkan ke dalam hati seorang pencinta. Kemudian seterusnya ada peristiwa diceritakan pada suatu waktu musim haji di Mekah berkumpul para syekh, para syuyukh, para mursyid tarekat berkumpul di Mekah, kemudian mengadakan diskusi-diskusi. Tema diskusinya ialah al-mahabbah. Tema diskusinya ialah mahabbah itu sendiri. Dihadiri oleh sekian banyak syekh, syuyukh. Kemudian di antara yang hadir itu hadir Imam Al-Junaid. Tiba Al-Junaid itu pada masa itu dialah yang paling muda umurnya. Masih muda, masih remaja. Imam Al-Junaid. Imam Al-Junaid yang digelar dengan Imam Taifah. Imamnya para kelompok-kelompok tarekat, kelompok-kelompok sufi. Itu Imam Al-Junaid. Ketika itu setelah bicara semua ini para syekh, para mursyid itu, kemudian karena dilihat ada yang hadir ini, Al-Junaid kemudian dipersilakan. Dikatakan, hati ma indaka ya Iraqi. Coba kamu nih wahai dari orang Irak, dipanggil dengan Iraqi. Artinya berasal dari Irak. Jadi katanya, coba silakan, mungkin ada yang kamu mau sampaikan, wahai orang dari Irak. Masih muda waktu itu. Jadi karena bicara tentang mahabbah, apa jawabannya? Al-Junaid dia tidak langsung menjawab. Wa atraka ra'sahu wa dama'at ainahu. Jadi dia menundukkan kepalanya, kemudian dia menangis. Dia tidak langsung jawab. Dia tundukkan kepalanya, lalu dia menangis, lalu baru dia bicara. Abdun zahibun an nafsihi muttasilun bi dzikri rabbih qaimun bi adai huquqihi nadirun ilaihi bi qalbihi. Dia katakan definisi mahabbah menurut dia ialah seorang hamba yang meninggalkan dirinya selalu berhubungan dengan Allah melalui zikirnya. Dia tinggalkan dirinya, lupa dirinya, tidak pernah terputus hubungannya dengan Allah lewat zikirnya. Qaiman bi adai huquqi, selalu melaksanakan haknya Allah, tugasnya sebagai haknya Allah, tidak pernah tidak itu. Nadirun bi qalbihi, yang memandang kepada Allah dengan hatinya. Akhraka qalbahu anwaru haibatihi, cahaya keagungan Allah membakar hatinya. Wa safa'u syurbihi min ka'si wuddihi, dan kebersihan minumannya berasal dari gelas cintanya Allah. Wa ankashafa lahul jabbaru min astari gaibihi, dan Allah membukakan gaibnya, dari membukakan keagungannya dari gaibnya yang tersembunyi. Fa in takallama fabillah, kalau dia berbicara maka dengan Allah. Wa in nataka fa anillah, kalau dia berucap bersumber dari Allah. Wa in taharraka fa bi amrillah, kalau dia bergerak melalui perintah Allah. Wa in sakana fa ma'allah, kalau dia berdiam selalu bersama dengan Allah. Fa huwa billah walillah wa ma'allah, dia selalu bersama dengan Allah dan untuk Allah. Fabaka asyuyuh, setelah ini dia sampaikan itu fabaka semua yang syekh ini menangis semua, menangis. Wa qalu, lalu mereka mengatakan, ma ala hadza mazid, tidak ada yang bisa menambahnya. Jadi itu
Dia tidak bisa membuat definisi, tapi hanya yang dirasakannya dia sampaikan demikian. Jadi waktu itu semua Syekh mengatakan jazakallahu ya tajal arifin. Semoga Allah membalasmu wahai mahkota orang-orang al-arifin. Jadi Imam Al-Junaid, pimpinan para sufi, Imam Taifah pada masa itu masih muda sekali, tapi mampu meluluhkan hatinya para syekh-syekh yang ada di situ ketika berbicara tentang mahabbah. Jadi mahabbah itu tidak bisa langsung begitu kita dicapai, harus melalui tahapan-tahapan. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ila akhirih, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana sabra wa tsabbit qadamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yaumi fathah wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudah wa na'udzubika min syarrihi wa syarri ma fi wa syarri ma qabla wa syarri ma ba'da. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.